Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dulu udah 1083. Sebelumnya selamat siang, selamat malam. Di sini ada pengeringan, di mana di sini saya mengambil metode pengeringan microwave drying. Langsung saja. Sebelum ke microwave drying dan beberapa kriteria selanjutnya, di sini saya menyampaikan pengeringan pengeringan sendiri adalah suatu proses menguapkan kadar air yang ada di dalam bahan dengan tujuan untuk mengurangi kadar air sehingga bahan dapat disimpan lebih lama dan bahan dapat diproses untuk produksi selanjutnya. Uh, Microfrying sendiri adalah salah satu metode pengeringan yang sangat banyak digunakan baik itu di penelitian maupun di industri. Uh, Microfrying sendiri merupakan suatu pengeringan dengan metode menggunakan gelombang mikro. Nah, di sini ada karakteristik bahan baku dan produk akhir. Bahan baku untuk pengeringan pada microfrying harus memiliki karakteristik tertentu agar proses pengeringan berjalan dengan lancar dan menghasilkan produk yang berkualitas. Karakteristik tersebut meliputi yang pertama kadar air, di mana kadar air awal bahan baku akan mempengaruhi waktu pengeringan, di mana kadar air yang besar akan memberikan waktu yang lebih lama pada pengeringan dengan drive dyeing. Selanjutnya adalah ukuran dan bentuk bahan. Ukuran dan bentuk bahan baku, di mana bahan baku berukuran kecil dan berbentuk teratur akan lebih mudah kering dibandingkan dengan bahan baku yang berukuran besar atau diameter yang besar eh, atau ketebalan yang besar dan membantu tidak teratur. Selanjutnya itu ada ketahanan panas, di mana bahan baku yang memiliki tahanan terhadap suhu tinggi yang akan dihasilkan oleh microwave. Di sini bahan baku yang digunakan pada microwave harus memiliki ketahanan yang cukup untuk pengeringan dengan microwave. Selanjutnya itu ada karakteristik akhir dari bahan baku. Karakteristik akhir dari pengeringan microwave. Yang pertama, menggunakan microwave dapat menurunkan kadar air yang awalnya 800 antara 804,23% proses kering sampai 968 kering menjadi 11,78 sampai 13,0109 proses kering. Yang kedua, produk microwave drying akan mengalami pendinginan yang merata. Selanjutnya itu produk microwave drying memiliki warna hasil pengeringan yang lebih baik. Yang keempat, produk dari microwave drying memiliki tekstur dari hasil pengeringan dengan pengeringan yang lebih renyah. Nah, pada pengeringan microwave drying memiliki warna yang lebih baik karena pengeringan ini menggunakan gelombang ultrasonic yang akan mempertahankan warna dari produk. Yang kedua, selanjutnya itu produk microwave drying itu menghasilkan uh, pengeringan yang lebih renyah. Nah, ini dapat digunakan untuk beberapa kegiatan selanjutnya seperti pembubukan. Dengan proses drying akan lebih mudah. Selanjutnya itu ada prinsip kerja dari microwave drying. Nah, prinsip kerja dari microwave drying itu setelah alatnya dihidupkan, itu pada powernya akan meneruskan arus pada penghasil gelombang mikro, di mana gelombang mikro akan menembus bahan, kemudian akan terjadi osilasi secara dipol, yang selanjutnya itu kemudian akan terjadi pergerakan molekul dan timbul gesekan. Selanjutnya, ion ion pada bahan akan terpecah dan bereaksi dengan medan magnetik. Selanjutnya akan terjadi konduksi ionik pada bahan, dan kemudian suhu bahan akan meningkat, sehingga dengan meningkat suhu bahan akan terjadi pengeringan. Berikut ada video yang akan menjelaskan lebih agar lebih paham bagaimana pengeringan dengan microwave drying. This is a food heating radio box. It uses radio waves to heat food. Different kinds of radio machines use different sizes of waves, but this radio box uses the same size of wave as computer hotspots in your house. It starts with the power Di sini ada
which turns the power from the wall into a kind of power that's better for making radio waves. Then the radio wave maker lets power fly around through the spaces inside it. This builds up a radio wave of a certain size, like how an empty bottle plays a certain note if you blow over the hole at the top. The radio waves then move down the radio hallway and into the food box. The metal spinner changes the shape of the radio waves, so the warm spots, where the waves are strong, move around a little. Radio waves heat the water inside food by pushing the tiny pieces water is made of to make them go faster. As the pieces move faster, they get hotter, which makes the food warmer. But the shape of the waves can cause certain spots to be hotter than others, so the food plate spins to give each piece of food some time in the hot areas. These boxes make it much easier for people to eat without spending a long time making their food. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi proses penggilingan pada microwave drying. Yang pertama adalah kekuatan microwave, di mana intensitas gelombang mikro digunakan untuk mengeringkan bahan, di mana semakin tinggi kekuatan mikro, gelombang semakin cepat proses penggilingan bisa berlangsung. Kekuatan microwave ini dapat diatur di bagian pada pengatur pada microwave. Selanjutnya itu adalah sifat material yang dikeringkan, di mana sifat-sifat bahan seperti kelembapan awal, ketebalan, dan konduktivitas dapat dipengaruhi seberapa cepat atau lambat bahan akan mengering. Material dengan kelembapan yang awal yang tinggi akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya itu ada waktu dan suhu. Waktu dan suhu adalah hal yang sangat mempengaruhi proses pengeringan pada microwave drying, di mana waktu yang diperlukan untuk proses pengeringan juga dapat bervariasi tergantung pada suhu yang diterapkan. Suhu yang lebih tinggi cenderung mempercepat proses pengeringan, tetapi juga perlu diatur agar tidak merusak bahan dan membakar bahan yang sedang dikeringkan. Waktu dan suhu juga dapat diatur pada pengatur microwave tergantung bahan yang akan dikeringkan dan kadar air akhir yang diinginkan. Selanjutnya ada pengatur daya microwave. Pengatur yang tepat mampu mengoptimalkan pengeringan pada bahan yang akan dikeringkan dan tanpa merusak bahan. Selanjutnya itu ada diagram Aril proses pengeringan, di mana diagram Aril itu meliputi yang pertama persiapan pada bahan yang akan dikeringkan, yang kedua pretreatment pada bahan yang akan dikeringkan. Di sini biasanya bahan yang akan dikeringkan seperti dicuci, dikupas, lalu dipotong kecil-kecil agar pengeringannya lebih mudah dan merata. Selanjutnya itu bahan yang sudah ditreatment akan dimasukkan ke microwave, kemudian mengatur pada panel microwave seperti panas, suhu, waktu, dan daya dari microwave-nya agar sesuai dengan bahan yang akan dikeringkan dan kadar air akhir yang diinginkan. Selanjutnya itu ada proses pengeringan. Proses pengeringan tadi itu terjadi seperti yang ada di proses prinsip kerja microwave dari awal hingga akhir yang tadi udah dijelaskan. Selanjutnya itu ada pengeluaran bahan dari microwave, dan selanjutnya yang terakhir melakukan treatment setelah melakukan pengeringan. Treatment ini biasanya adalah pendinginan dengan dimasukkan ke desikator atau di suhu ruangan saja, kemudian lalu dikemas atau diolah menjadi dilangsungkan pengolah selanjutnya seperti pembubukan atau lain-lainnya. Selanjutnya itu di sini adalah kondisi operasi setiap proses, di mana di sini saya ambil dari salah satu penelitian pada labu kuning pada suhu pada grafik A, B, dan C. Yang A 70 derajat Celcius, yang B 90 derajat Celcius, yang C 120 derajat Celcius. Di mana di sini dapat dilihat semakin tinggi suhu maka waktu pengeringan akan semakin cepat. Dan di sini juga ada ketebalan masing-masing potongan dari labu kuning dari 2 mili, 3 mili, dan 5 mili. Nah, pada setiap proses pengeringan dapat dilihat kalau semakin tebal bahan maka lama pengeringan akan semakin lama. Waktu pengeringan akan semakin lama, dan dapat di sini dapat dilihat pada pengeringan pada semua suhu dilihat di sini pada ketebalan 2 mm itu memiliki waktu pengeringan yang lebih cepat daripada 3 mm dan 5 mm. Dan di sini dengan ketebalan 5 mm memiliki waktu pengeringan yang lebih lama. Itu sesuai dengan teritori yang telah ada. Selanjutnya ada
peralatan dan pengeringan dan spesifikasi dari microwave. Di sini saya ambil dari yang umum yang ada pada microwave. Daya pengirim microwave umumnya berkisar antara 500 watt sampai dengan 5000 watt. Tergantung kebutuhan, tergantung bahan yang akan dikeringkan dan skala yang ingin digunakan. Selanjutnya itu adalah kapasitas dari pengeringan microwave berkisar antara 10 liter hingga 100 liter. Selanjutnya itu adalah temperatur. Temperatur di sini dapat diatur pada microwave. Biasanya microwave memiliki suhu 40 derajat Celcius sampai hingga 200 derajat Celcius. Suhu yang lebih tinggi dapat menghasilkan pengeringan lebih cepat, tetapi dapat merusak bahannya. Di sini temperatur pada microwave dapat diatur pada panelnya antara suhu 40 derajat sampai 200 derajat. Selanjutnya itu ada waktu pengeringan, di mana waktu pengeringan pada microwave itu bervariasi. Itu dapat diatur pada panel microwave. Waktu pengeringan itu sangat relatif, mulai dari 1 menit hingga waktu 1 jam atau lebih, tergantung bahan yang akan dikeringkan dan karakteristik bahan yang akan dikeringkan dan bahan akhir yang diinginkan. Ini daftar pustaka yang saya gunakan ada di sini. Itu juga ada link video yang tadi. Sekian terima kasih. Pemaparan saya mengenai salah satu metode pengeringan. Di sini saya ambil microwave drying. Jika ada kesalahan atau informasi yang perlu saya sampaikan, saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih banyak kepada dosen pengampu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.